Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan kelompok saya. Yang pertama, anggota kelompok 10 yaitu Anastasia Jessica Sari Gunawan dengan NIM 192114088 sebagai penyusun, dan saya sendiri Elizabeth Desi Wulandari dengan NIM 192114120 sebagai presenter, serta teman saya Emmanuel Wahyu dengan NIM 192114108 sebagai pengumpul. Kita harus ke pendahuluan terlebih dahulu. Siklus manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM atau penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Ada tugas-tugas manajemen MSDM. Yang pertama, merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, penugasan pekerjaan. Yang keempat, kompensasi atau penggajian. Yang kelima, evaluasi kinerja. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Untuk merekrut dan mengeluarkan pegawai dilakukan hanya sekali setiap pegawai. Sedangkan pelatihan, penugasan pekerjaan, kompensasi, evaluasi kinerja dilakukan secara terus-menerus berulang kali kepada pegawai-pegawai yang masih bekerja di perusahaan tersebut. Nah, dalam aktivitas yang sudah disebutkan tadi, itu terbagi dalam dua sistem. Yang pertama, ada sistem manajemen dan manajemen sumber daya manusia dan sistem penggajian. Untuk kompensasi atau penggajian, itu merupakan fungsi utama dari sistem penggajian. Sedangkan sistem MSDM itu menjalankan dalam hal merekrut, mempekerjakan, memberikan pelatihan, mengeluarkan para pegawai, mengevaluasi kinerja. Itu yang dilakukan oleh MSDM. Nah, biasanya yang sistem penggajian ini dijalankan oleh bagian pengawas atau bagian penggajian yang kita sebut sebagai akuntan. Lalu kita akan masuk ke dalam sistem informasi siklus MSDM atau penggajian. Aktivitas yang dilakukan oleh MSDM yaitu perekrutan, pemecatan, pemindahan, dan pelatihan karyawan. Nah, dari sini akan menghasilkan sebuah informasi. Selain informasi tersebut, ada juga informasi mengenai penggunaan waktu pegawai seperti kartu waktu atau kartu jam kerja setiap harinya. Nah, karena penggajian hanya terjadi secara periodik, bukan setiap hari, maka termasuk ke dalam aplikasi berkelanjutan yang diproses dengan modus batch. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi. Keberhasilan sebuah organisasi itu tergantung kepada kemampuan dan motivasi pegawai. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas dari barang serta jasa yang akan diberikan ke pelanggan. Contohnya, KAP dan Biro Hukum merupakan komponen utama dari produknya yaitu pengetahuan dan keahlian para pegawainya. Sedangkan biaya tenaga kerja menunjukkan biaya utama yang dihasilkan untuk memperoleh pendapatan. Lalu, menurut para analis saham, pengetahuan dan keahlian dari pegawai itu lebih berharga daripada aset berwujud. Seperti itu. Karena ya tadi contohnya KAP itu kan yang dijual adalah kemampuan dan keahlian dari pengetahuan dari para pegawainya untuk dapat memecahkan masalah-masalah keuangan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan kliennya kan gitu, teman-teman. Dan itu ide-ide tersebut, kemampuan tersebut sangat mahal harganya. Untuk memanfaatkan pegawai secara efektif, sistem MSDM atau penggajian harus mengumpulkan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan para manajer untuk menjawab berbagai pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak pegawai yang diperlukan sebuah organisasi untuk mencapai rencana strategisnya?
Lalu, pegawai mana yang memiliki keahlian khusus? Yang ketiga, ada keahlian mana yang pasokannya sedikit atau yang lebih? Yang keempat, seberapa efektif program pelatihan terkini dalam memelihara dan meningkatkan tingkat keahlian pegawai? Lalu, apakah keseluruhan kinerja meningkat atau menurun? Apakah ada masalah-masalah dengan perputaran, keterlambatan, atau ketidakhadiran? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sebutkan itu akan terjawab, dan jawaban-jawaban tersebut harus disimpan pada database induk MSDM atau penggajian yang berguna untuk memuat informasi deskriptif para pegawai yang bisa bermanfaat untuk para manajer dalam membuat keputusan. Sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk yang mengidentifikasi bidang keahlian yang dimiliki oleh karyawan individu, tetapi juga menangkap dan menyimpan pengetahuan tersebut, sehingga dapat dibagi dan digunakan oleh orang lain. Lalu, sistem manajemen pengetahuan ini dapat meningkatkan produktivitas dari organisasi. Misalnya, ada sebuah kantor konsultan yang menyediakan jasa yang serupa ke banyak klien berbeda. Para konsultan menyimpan solusi-solusi tersebut ke dalam sistem manajemen pengetahuan, sehingga jika menemui klien dengan kasus yang serupa, bisa mencari solusinya di sistem tersebut. Jadi tidak perlu melakukan analisis-analisis atau penelitian yang mendalam, karena kasusnya yang sama bisa saja dicari di sistem tersebut, sehingga hal tersebut dapat menghemat biaya dan waktu. Dengan mengakui nilai dan kemampuan, para pegawai dapat membantu perusahaan untuk mengatur biaya sesungguhnya terkait dengan perputaran pegawai yang berlebih. Dalam proses perekrutan, ada biaya tambahan lainnya, yaitu mempekerjakan tenaga bantuan sementara, melatih para pegawai baru, dan mengurangi produktivitas hingga pegawai mengerti sepenuhnya dengan tugas-tugasnya. Sehingga estimasi biaya total untuk mengganti seorang pegawai sekitar 1,5 kali gaji tahunan. Dalam proses perekrutan itu membutuhkan ada biaya iklan, pasang iklan untuk memberitahukan ada lowongan kerja, terus dalam cek latar belakang para pegawainya agar tidak merekrut pegawai yang kriminal atau yang sangat bermasalah atau penipu bahkan direkrut. Kan itu sangat susah dan mahal harganya. Belum lagi jika pegawainya itu kurang cakap, maka akan membutuhkan pelatihan seperti itu. Selanjutnya, semangat kerja yang dimiliki pegawai dapat memberikan manfaat finansial. Jadi, manfaat finansialnya itu adalah pelanggan itu tidak hanya mencari kualitas dari produk, barang, dan jasa yang ditawarkan, namun juga kenyamanan dalam pengalaman saat membeli produk hingga produk tersebut digunakan. Sikap dari pegawai inilah yang merupakan bagian dari pengalaman yang akan diberikan kepada para pelanggan. Jadi, pelanggan itu juga akan menilai bahwa produknya baik, perusahaan ini tuh baik, dan akan merekomendasikan ke orang lain itu dari perlakuan para pegawainya. Misalnya, pelanggan itu komplain terhadap produk A. Nah, pegawainya meresponnya dengan ramah, dengan cepat, dan mudah dipahami, maka pelanggan tersebut untuk kedepannya dapat merekomendasikan kepada orang lain untuk beli produk A di perusahaan ini aja, atau karena pengalaman yang baik, karena ramah tersebut, maka pelanggan akan membeli produknya di situ terus, seperti itu. Kita akan masuk ke dalam ancaman dan pengendalian. Ancaman terletak pada data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Misalnya, jika terjadi pada data induk pegawai, akibat dalam menentukan staf bisa berlebihan atau kekurangan. Nah, nanti proses kerjanya itu akan tidak efisien karena tugasnya tidak dapat berjalan baik dan tepat sasaran. Kayak, nanti ada dia, atau enggak, yang kekurangan itu karena saking banyak yang dikerjain jadi enggak tuntas semua, seperti itu. Lalu jika terjadi pada data induk penggajian, dapat berakibat
kesalahan pada penggajian dan kemungkinan menanggung denda dalam hal pembayaran pajak penggajian. Jadi akan menanggung denda karena perusahaan dianggap melakukan kecurangan, seperti itu. Jika terjadinya pada data mengenai penggunaan waktu pegawai, maka akibatnya yaitu evaluasi kinerja yang tidak akurat dan keliru dalam perhitungan biaya produk dan jasa organisasi. Pengendalian yang dilakukan yaitu menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan untuk meminimalisir salah input data, membatasi akses terhadap data tersebut, dan mengatur sistem sehingga hanya para pegawai yang terotorisasi yang dapat membuat perubahan terhadap data induk. Seperti itu. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke dalam aktivitas siklus penggajian. Untuk membahas aktivitas siklus penggajian, kita akan masuk ke dalam diagram konteksnya agar lebih jelas. Nah, dalam diagram konteks ini terdapat 5 sumber utama sebagai penginput data. Yang pertama adalah Departemen MSDM. Nah, Departemen MSDM ini melakukan input data berupa informasi data perekrutan, pemberhentian, dan perubahan pembayaran karyawan. Nantinya, siklus penggajian akan mengeluarkan data berupa laporan. Lalu ada various departemen atau berbagai departemen. Nah, berbagai departemen itu akan menginput data ke siklus penggajian berupa informasi dalam data jam kerja aktual pegawai. Nah, nantinya siklus penggajian akan mengeluarkan output berupa laporan. Lalu ada government agency. Dalam hal ini yaitu pemerintah sebagai pemungut pajak seperti DJP. Apa sih yang diinput? Yaitu informasi, tarif, pajak, dan instruksi yang diperlukan untuk perusahaan. Output yang akan dikeluarkan siklus penggajian adalah berupa pembayaran pajak dan juga laporan pajak. Lalu yang keempat ada employees atau karyawan. Nah, yang diinput berupa gaji-gaji yang tertahan dan potongan-potongan yang dari karyawan. Dan kemudian siklus penggajian akan mengeluarkan output berupa cek gaji. Lalu, sebentar kita lewati yang bank dulu. Insurance and other companies. Nah, perusahaan asuransi dan perusahaan lainnya adalah menginput tarif asuransi dan instruksi yang diperlukan untuk perusahaan. Seperti itu. Nah, jadi tuh tarif pajak dan asuransi bisa aja tuh berbeda-beda. Terus mereka memberikan instruksi harus bayar kapan, jatuh temponya, terus bagaimana yang benar seperti itu. Memberikan panduan-panduannya seperti itu. Nah, nantinya siklus penggajian akan mengeluarkan output berupa pembayaran terhadap asuransi dan laporannya. Nah, yang terakhir adalah bank. Jadi bank itu tidak menginput data ke siklus penggajian, tapi penggajian yang memberikan data berupa slip gaji kepada bank sehingga bank nantinya dapat mendistribusikan gaji-gaji karyawan. Seperti itu. Dalam siklus penggajian terdapat ancaman dan pengendaliannya, yaitu yang pertama ada data yang tidak akurat, itu nantinya dapat berakibat dalam menanggung denda dalam hal pembayaran pajak, penggajian, dan pemberian gaji yang tidak sesuai. Karena kalau bisa salah-salah dalam memberikan gaji dan bayar pajak, akan kena denda dikiranya perusahaan tuh melakukan kecurangan. Kalau misalkan perusahaan kekurangan akan kena denda, sedangkan kalau kelebihan perusahaan tidak akan kena denda, cuma apa yang kelebihannya itu tidak dapat
bukannya tidak dapat, akan susah untuk mendapatkan pengembalian dana tersebut gitu. Lalu dalam hal ini pengendaliannya adalah dengan melakukan pengendalian integritas pengolahan data. Lalu pembatasan akses terhadap data induk, dan yang terakhir pemeriksaan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Lalu ancaman yang terjadi yang kedua adalah hilang atau rusaknya data. Maka pengendalian yang dilakukan adalah melakukan backup dan prosedur pemulihan bencana. Sebenarnya ancamannya itu ada banyak, tapi saya hanya menyebutkan 2 saja di sini. Kita akan membahas aktivitas siklus penggajian dalam DFD level 0. Nah, dalam DFD level 0 ini lebih rinci lagi dalam siklus penggajian. Yang pertama akan kita bahas dalam DFD level 0 ini ada proses memperbarui data induk penggajian. Nah, input yang didapat itu dari Departemen MSDM berupa informasi perekrutan dan pemberhentian pegawai. Lalu ada dari government agency itu berupa tarif pajak. Kan tarif pajak itu bisa saja berubah seperti tahun ini dan tahun 2020, maksud saya dengan tahun 2019 itu dapat berubah. Lalu ada insurance company atau perusahaan asuransi, itu juga tarif perubahan tarifnya asuransi. Lalu ada employees atau karyawan berupa tingkat gaji yang tertahan, seperti itu. Nah, akan diproses yang menghasilkan informasi berupa tarif pajak dan potongan-potongannya, terus perubahan terhadap data induk penggajian, lalu akan dibukukan ke dalam general ledger. Nah, ancaman yang terjadi pada proses pertama ini, perubahan data induk penggajian tidak terotorisasi. Maksudnya, hal ini dapat meningkatkan biaya pembayaran kepada pegawai yang tidak dibenarkan. Pengendalian yang dilakukan adalah melakukan pemisahan tugas. Misalnya, Departemen MSDM itu hanya memperbarui data induk, tidak boleh ikut-ikutan dalam menerbitkan dokumen-dokumen penggajian, seperti itu. Lalu ada pengendalian akses. Lalu di sini ada ancaman yang kedua, pembaharuan yang tidak akurat. Maksudnya itu pembayaran penggajian yang salah kepada pegawainya, sehingga nanti dapat menimbulkan denda. Nah, pengendalian yang dilakukan adalah pengendalian integritas pengolahan data. Jadi datanya dicek berulang kali terhadap data perubahan, data sebelumnya dengan data yang sesuai keadaan yang ada gitu, dilakukan cross check. Selain itu juga ada pemeriksaan teratur seluruh perubahan terhadap data penggajian induk. Lalu kita kembali ke DFD 0. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses memvalidasi data, waktu, dan kehadiran. Nah, yang kedua ini akan mendapatkan input data dari berbagai departemen berupa kartu waktu dan lembar kerja waktu. Nah, apa sih itu kartu waktu? Kartu waktu itu ya waktu kehadiran setiap pegawainya, sedangkan lembar kerja waktu itu catatan berapa lama para pekerja itu bekerja dan mengerjakan apa saja, seperti itu. Ancaman yang terjadi pada proses ini adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Akibatnya akan ke bagian penggajian nantinya. Jadi gajinya yang diterima pegawai itu tidak sesuai dengan jamnya dia bekerja, apa yang dia kerjakan, seperti itu. Dan akan berpengaruh pula pada kinerja dari pegawainya. Untuk pengendaliannya, maka dilakukan otomatisasi data sumber untuk tangkapan data. Maksudnya adalah
memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan data yang cepat, tepat, dan akurat. Terus melakukan autentikasi biometri. Nah, maksudnya itu menggunakan sidik jari atau yang mata ini. Jadi dapat benar-benar secara real time seperti itu. Kembali lagi ke DFD level 0. Akan masuk ke dalam proses yang ketiga, yaitu menyiapkan penggajian. Nah, informasi yang didapat ini dari proses yang kedua adalah informasi data, waktu, dan kehadiran yang telah tervalidasi. Nah, dalam hal ini, proses tersebut memiliki ancaman dan pengendaliannya. Ancaman yang terjadi pada proses yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan dalam memproses penggajian. Nah, hal ini tuh terjadi, yang paling sering terjadi tuh karena ketentuan hukum. Sehingga jika perusahaan tidak update, akan menjadi lama karena harus menghitung kembali. Dan hal tersebut dapat berakibat kepada keterlambatan gaji yang akan dikeluarkan. Nah, untuk mengatasinya, untuk pengendaliannya yaitu melakukan pengendalian integritas pengolahan data itu melalui total batch, melakukan cross-voting atau daftar penggajian, penggunaan sebuah akun clearing penggajian dan pengecekan saldo nol. Untuk lebih lanjutnya di sini menerbitkan laporan pendapatan kepada para pegawai. Jadi laporan pendapatan itu adalah berupa laporan yang mencantumkan gaji kotor, terus potongan-potongan yang terdapat pada gaji, dan yang terakhir adalah gaji bersih dari tiap periode, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan kembali ke DFD 0. Dalam proses yang ketiga ini akan menghasilkan informasi yang akan diletakkan ke data besar dan pembukuan. Oh ya, selain itu juga untuk potongan-potongan dan gaji-gaji tersebut didapatkan dari informasi tax rate dan deduction, seperti itu. Nah, dari proses yang menyiapkan penggajian ini akan menghasilkan berupa cek gaji dan akan masuk ke dalam proses mengeluarkan penggajian. Apa yang terjadi? Apakah ada ancaman dan pengendaliannya di proses keempat ini? Ya, ada. Jadi prosesnya ancamannya yaitu pencurian atau distribusi yang curang atas slip gaji. Pengendalian yang dilakukan adalah pembatasan akses fisik terhadap cek penggajian kosong dan mesin tanda tangan cek. Terus selain itu juga ada pembatasan akses terhadap sistem EFT dan lain-lain. Lalu pada proses keempat ini akan menghasilkan slip gaji, cek gaji yang akan diberikan kepada bank, dan bank nantinya akan mendistribusikan gaji ke para pegawai. Pada proses yang kelima ini, data yang di-input adalah informasi tarif pajak dan potongan, terus ada informasi penggajian, perubahan penggajian, dan yang terakhir adalah pembukuan. Nah, dalam proses yang kelima ini akan mengeluarkan output berupa pembayaran dan laporan. Nah, pembayaran ini bisa kepada asuransi dan government agency, kepada pemotong pajak, dan memberikan laporan juga tentunya kepada kedua pihak tersebut. Dan yang terakhir adalah memberikan laporan kepada berbagai departemen. Selain itu juga akan
siklus penggajian proses yang kelima ini akan memberikan kembali datanya ke dalam perubahan data besar dan pembukuan atau general ledger. Nah, ancaman dan pengendalian dari yang kelima ini adalah kegagalan untuk melakukan pembayaran yang diminta, dan kedua adalah pembayaran yang tidak tepat waktu. Pengendaliannya adalah sama-sama menggunakan konfigurasi sistem. Jadi, konfigurasi sistem ini melakukan pembayaran yang diminta menggunakan instruksi terkini dari IRS. Jadi, pada saat akan memberikan gaji kepada para pegawai, sekalian juga potongan-potongannya tersebut dibayarkan. Jadi, nanti para pegawai akan menerima gaji bersihnya saja, namun pada laporannya dijelaskan secara rinci gaji awalnya berapa, terus potongannya, baru deh yang diterima adalah gaji bersihnya, seperti itu. Tambahan, pada aktivitas yang terakhir ini, para atasan itu harus membayar pajak Social Security atau jaminan sosial sebagai tambahan terhadap jumlah potongan dari cek gaji pegawai dan menawarkan rencana manfaat fleksibel. Pokoknya dalam hal ini tuh minimal para pegawai mendapatkan asuransi medis, dana pensiun, dan berkontribusi terhadap amal, seperti itu. Lalu kita akan membahas opsi outsourcing. Nah, opsi outsourcing ini adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan atau mengurangi biaya. Yang digunakan adalah Biro Jasa Penggajian dan Organisasi Pengusaha Profesional atau PEO. Apa sih Biro Jasa Penggajian? Biro Jasa Penggajian merupakan organisasi yang mengelola file induk penggajian untuk tiap kliennya dan menjalankan aktivitas pemrosesan penggajian untuk sebuah bayaran. Sedangkan Organisasi Pengusaha Profesional atau PEO merupakan organisasi yang memproses penggajian dan juga menyediakan jasa sumber daya manusia seperti desain manfaat pegawai dan administrasi. Siapa yang memakai dua jasa tersebut? Maksudnya, siapa yang memakai jasa-jasa opsi outsourcing ini? Yang memakai adalah bisnis kecil dan bisnis menengah. Alasannya bisnis kecil dan menengah menggunakan opsi outsourcing adalah yang pertama, bisa mengurangi biaya. Membebankan biaya yang biasanya lebih rendah dari biaya untuk melakukan penggajian di dalam perusahaannya. Nah, jadi perusahaan ini tidak repot untuk menyediakan fasilitas, tunjangan makan, atau membayar asuransi-asuransi untuk pegawainya karena sudah ditanggung oleh pihak outsourcing-nya ini. Terus, tidak ada biaya pelatihan karena pegawai yang diambil dari jasa outsourcing ini sudah terlatih seperti itu. Sudah sesuai bidangnya maksudnya. Lalu alasan yang kedua adalah jangkauan manfaat yang lebih luas. Nah, tidak ada bedanya biaya yang dikenakan antara perusahaan besar atau perusahaan kecil, sehingga perusahaan kecil bisa saja meminta manfaat yang sama seperti perusahaan besar. Jadi, bisnis kecil dan menengah tidak perlu takut akan persaingan dengan bisnis besar, perusahaan besar, karena sudah tersedia pegawai-pegawai yang memang dari bidangnya gitu. Terus yang ketiga adalah pembebasan atas sumber daya komputer. Sumber daya komputer yang tidak digunakan dapat digunakan ke entry pesanan penjualan. Maksudnya ini, jadi dengan menggunakan opsi outsourcing, perusahaan yang menggunakan outsourcing ini lebih fokus ke aktivitas utama bisnisnya. Terus misalnya jadi inovasi produknya gitu. Karena juga dalam melakukan penggajian, sistem penggajian ini kan datanya kan rentan ya. Jika ada kesalahan-kesalahan, maka akan berhubungan langsung juga dengan hukum. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya.
Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.